Oke, halo teman-teman semuanya. Ada pepatah bilang, tak kenal maka kenalan lah. Perkenalkan, nama saya Andina Putri Aryaningrum. Saya berasal dari D4 Akuntansi Sektor Publik kelas 217. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai tentang korporasi, suatu organisasi akuntansi untuk transaksi saham, dividen, retained earning, dan statement presentation and analysis. Tapi cakupan bahasan pada video kali ini hanya sampai mengenai tentang dividen saja. Oke, kita akan melihat apa aja sih yang akan dibahas. Yang pertama, di sini kita akan bahas mengenai karakteristik utama perseroan, terus kita akan bahas mengenai komponen ekuitas pada persero, terus ketiga mengenai jenis transaksi saham, terus jurnal penerbitan saham, jurnal jual beli saham treasury, dan jurnal pembagian dividen kas dan dividen saham. Oke, baik, sebelum kita lanjut untuk membahas mengenai karakteristik utama perseroan, mari kita simak yuk. Korporasi itu sebuah entitas yang dibedakan daripada kepemilikannya, daripada pemiliknya. Ini kepemilikan korporasi itu berbeda dari pemiliknya. Maksudnya apa? Jadi, hasil laporan keuangan dari korporasi tersebut itu murni dari kegiatan yang dilaksanakannya. Jadi murni dari kegiatan perusahaan tersebut, gitu. Jadi pemilik itu nggak punya hak untuk mencampuri kegiatan usaha itu, kecuali kalau pemiliknya ikut sebagai direktur atau pejabat dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam sebuah korporasi terbagi menjadi dua. Ada berdasarkan tujuan sama berdasarkan kepemilikan. Yang berdasarkan tujuan itu ada yang berorientasi tidak pada profit atau tidak pada keuntungan, ada yang berorientasi pada profit. Nah, kalau di sini adalah contoh-contoh di luar sana ya. Nah, gimana sih kalau misal di Indonesia itu contohnya apa? Gitu kan ya. Untuk yang contoh non-profit, kalau di Indonesia itu contohnya adalah PKN STAN sendiri. PKN STAN itu merupakan sebuah organisasi yang berorientasi tidak pada laba. Kalau yang ini untuk profit, itu pasti pemiliknya jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Contoh dari yang profit itu adalah BUMN. Terus klasifikasikan berdasarkan kepemilikan, ada yang kepemilikannya publik, ada yang kepemilikannya privat. Untuk yang kepemilikannya publik, ini contohnya adalah suatu PT yang menggunakan kepemilikannya itu saham, jadi kan kepemilikannya publik. Yang privat kemungkinan besar ini dimiliki oleh suatu keluarga, gitu. Lanjut, ada karakteristik tentang korporasi. Ada 8 karakteristik korporasi, ada keuntungannya, ada kekurangannya. Mari kita kupas satu-satu. Yang pertama, separate legal existence. Apa sih separate legal existence itu? Jadi, keberadaan hukum suatu korporasi itu terpisah daripada kepemilikannya, daripada pemiliknya. Jadi, hukumnya perusahaan perseroan dengan hukumnya pemiliknya atau misal pemegang saham itu berbeda. Gitu. Terus lanjut, limit liability of shareholders. Apa maksud dari limit liability of shareholders? Maksudnya adalah di sini pemilik saham
hanya bertanggung jawab sebesar saham yang ditanamnya. Jadi semisal kalau ada utang yang melebihi dari kekayaan perusahaan, nah kelebihan utang itu bukan menjadi tanggung jawab para pemegang saham, gitu. Oke, lanjut yang ketiga ada transferable ownership rights. Ini berarti saham itu bebas untuk dijual belikan kapanpun oleh para pemegang saham sekalipun tuh bebas gitu. Oke, lanjut ability to acquire capital. Jadi, suatu perusahaan itu bisa punya modal lagi dengan menerbitkan saham. Ada continuous life. Apa maksud dari continuous life? Jadi kalau kita mau menerbitkan suatu perusahaan, pasti kita maunya yang abadi dong. Jadi perusahaannya nggak hanya terpaku untuk aku mau mendirikan perusahaan nih hanya untuk 5 tahun aja, tapi nggak gitu dong. Kita maunya pasti perusahaannya yang abadi, yang sampai kapanpun tuh tetap ada. Nah, karena perusahaan ini, korporasi ini itu badan hukum yang terpisah dari pemiliknya, maka keberlangsungannya itu tidak terpengaruhi oleh penarikan diri, kematian, ataupun ketidakmampuan para pemegang saham, karyawan, atau para pejabat dalam korporasi tersebut. Terus ada corporate management. Di sini sudah masuk ke dalam disadvantage atau kekurangan dari suatu organisasi, suatu korporasi itu. Ada corporate management. Apa maksud dari corporate management ini? Jadi, di corporate management itu, para pemegang saham nggak punya hak untuk ikut serta secara aktif dalam pengelolaan usaha korporasi tersebut, kecuali kalau mereka atau para pemegang saham ini menjabat sebagai direktur dan atau pejabat korporasi tersebut. Jadi yang menjalankan suatu usaha itu kan pejabat dan direksi yang ada dalam korporasi. Sehingga kalau misal dia hanya sebagai pemegang saham dan tidak menjabat apapun dalam korporasi tersebut, ya sudah, berarti dia tidak boleh berperan aktif dalam pengelolaan usaha korporasi tersebut. Terus kemudian yang ketujuh ada government regulation. Maksudnya itu suatu korporasi harus tunduk kepada berbagai peraturan negara yang dibuat untuk melindungi pemilik korporasi. Jadi kalau misal pemiliknya pemegang saham, ya berarti suatu korporasi itu harus tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh negara untuk melindungi para pemegang saham. Oke, yang terakhir additional tax. Maksudnya di sini adalah tax tambahan. Jadi perusahaan itu bisa membayar pajak 2 kali karena yang pertama perusahaan itu bayar pajak untuk perusahaannya sendiri, untuk dirinya sendiri. Yang kedua, para pemegang saham itu membayar pajak atas dividen yang diterimanya. Oke, di sini karakteristik sudah selesai. Kita akan melihat struktur organisasi dari korporasi. Nah, ini dia strukturnya. Yang pertama, pemegang saham. Yang kedua, ada direktur dan wakil direktur. Terus presiden and chief executive. Terus ini pejabat-pejabatnya. Di sini ada bendahara dan di sini ada controller. Saya harapkan teman-teman paham mengenai karakteristik yang utama dari sebuah korporasi ya. Lanjut kita akan membahas tentang pembuatan sebuah perusahaan. Gimana sih kita membuat sebuah perusahaan itu? Jadi tahap awalnya pasti kita butuh yang namanya charter atau akta perusahaan. Nah, tahap awalnya itu kita mengisi pada aplikasi pemerintahan di mana perusahaan inginkan. Maksudnya berarti perusahaan ingin bergerak di bidang apa. Nah, itu kita mengisi pada aplikasi instansi pemerintahan yang mana perusahaan inginkan
Nah, ini untuk disahkan secara hukum, secara legal. Terus kemudian pemerintah itu memberikan akta atau sertifikat mengenai berdirinya sebuah perusahaan. Nah, berarti sudah dong korporasinya sudah terbentuk berdasarkan hukum. Nah, perusahaan menjadi berbadan hukum di negara di mana undang-undang menguntungkan bentuk korporasi bisnis. Pasti dong mau kalau satu perusahaan. Baca. Terus korporasi membebankan biaya organisasi sesuai yang terjadi. Habis ini akan bahas mengenai hak kepemilikan pemegang saham. Pemegang saham itu punya 4 hak. Yang pertama, dia bersuara, vote. Hak suara, jadi semua tindakan dalam perusahaan yang butuh persetujuan para pemegang saham, ini tuh pemegang saham mempunyai hak suaranya. Salah satunya adalah hak suara dalam pemilihan dewan direksi. Terus yang kedua, para pemegang saham berhak menerima dividen. Dividen ketika perusahaan tersebut laba. Terus yang ketiga ada hak preemptive right. Jadi, suatu perusahaan ketika menerbitkan saham yang baru, para pemegang saham yang lama itu tetap mempunyai persentase kepemilikan yang sama. Jadi ketika ini perumpamaannya adalah ketika kita mempunyai suatu perusahaan, sudah punya saham di luaran itu 10 dengan presentasinya 14 per saham. Nah, ketika kita mengeluarkan saham yang baru, misal 10 saham lagi, jadi kan 20 ya di luar sana. Itu tetap 14% per lembar sahamnya, yang lama itu tetap segitu. Yang terakhir, haknya adalah residual claim. Apa itu hak residual claim? Di mana perusahaan ketika mau bangkrut atau ketika mau tutup, yang pertama pasti yang bayar utang-utangnya dulu dong. Habis itu, ketika masih ada sisa dari duit harta kekayaannya itu untuk bayar ini, masih ada sisa, itu dibayarkan kepada para pemegang saham. Namanya residual claim, berarti klaim sisa. Contoh bentuk saham di sini. Nah, yang pertama ada pre-number atau nomor berurutan. Di sini ada per value, nilai nominalnya itu 1 per lembar saham. Nih ada nama atas korporasinya, John Wiley & Sons. Terus ada nama shareholders atau nama pemegang sahamnya. Terus di sini ada tulisan shares atau saham. Terakhir di sini ada tanda tangan dewan direksinya. Lanjut kita akan bahas tentang saham yang diotorisasi atau saham yang sudah ditetapkan. Jadi dalam akta tadi, akta yang kita bahas sebelumnya itu, akta mengindikasi jumlah saham yang perusahaan tetapkan untuk sah dijual. Jadi ini tuh perusahaan sudah menetapkan berapa sih jumlah saham yang sah untuk perusahaan kita jual gitu. Terus yang kedua, jumlah saham yang telah ditetapkan untuk dijual itu dilaporkannya di bagian equity, bagian ekuitas. Saham kan untuk dapat modal ya, jadi makanya dimasuknya ke dalam ekuitas. Kemudian ada penerbitan saham. Jadi suatu korporasi itu bisa menerbitkan saham biasa secara langsung kepada para investor atau kepada para pemegang saham yang mau menanamkan modalnya kepada perusahaan kita. Atau secara tidak langsung.
melalui perusahaan perbankan investasi. Terus kemudian ada faktor-faktor dalam penentuan harga untuk saham baru yang diterbitkan. Yang pertama ada laba masa depan yang diantisipasi perusahaan. Jadi ini laba masa depan yang diantisipasi perusahaan itu kita memperkirakan nantinya kita bisa memberikan dividen berapa. Laba kan dividen dari laba ya teman-teman. Jadi kita memperkirakan labanya itu berapa untuk memberikan dividennya. Terus yang kedua ada tarif dividen per saham. Nah ini berkesinambungan, berhubungan dengan yang nomor satu tadi. Ketika kita mengantisipasi laba masa depan, kita juga memperkirakan tarif dividennya. Nantinya yang akan kita berikan itu berapa. Terus kemudian yang ketiga adalah posisi keuangan saat ini. Nah, kalau untuk harga penetapan awal ketika kita mau menerbitkan saham yang baru itu pasti kita memikirkan posisi keuangan saat ini liquid atau enggak ya gitu. Jadi kalau harganya bagus ya berarti sedang liquid perusahaan tersebut. Yang keempat itu kondisi perekonomian negara saat ini, dan yang terakhir adalah kondisi pasar modal negara saat ini, karena saham merupakan modal dan dia dipasarkan di pasar modal. Jadi kondisi pasar modal saat ini tuh mempengaruhi harganya. Nah, ini market price. Kalau harga di pasaran itu terjadi karena adanya interaksi antara pembeli dan penjual. Nah, itu tuh menentukan harga per sahamnya. Kalau tadi kan harga ketika kita mengeluarkannya, kalau di sini harga di pasarannya tuh berapa sih gitu kan. Terus saham perusahaan itu dipublikasikan atau diperdagangkan pada bursa yang terorganisir atau bursa saham yang telah terlisensi, sudah yang terpercaya gitu ya teman-teman. Terus ketika harga yang ditekan di pasaran itu cenderung mengikuti tren laba dan dividen perusahaan. Terus ada kalau di pasaran itu kan pasti terjadi fluktuasi saham, entah itu harian, mingguan, bulanan, atau bahkan per jam gitu kan. Jadi terjadi fluktuasi. Nah, itu ada faktor di belakang pengendalian perusahaan yang dapat menyebabkan fluktuasinya. Nah, ada saham nilai nominal dengan ada saham tanpa nilai nominal. Beberapa tahun yang lalu, nilai nominal itu menentukan modal legal per saham yang harus perusahaan pertahankan dalam usaha untuk melindungi kreditor korporat. Jadi, uang ini, per value ini, itu modal untuk mengamankan uangnya untuk membayar ke para pemegang saham ketika nantinya perusahaan terjadi bangkrut. Kayak gitu. Jadi perusahaan tetap mempunyai uang untuk berjaga-jaga gitu ya. Terus tapi saat ini banyak pemerintahnya nggak butuh nilai nominal. Dan yang dulunya penentuan saham menggunakan nilai nominal, sekarang penentuannya menjadi tanpa nilai nominal. Nah, boleh teman-teman untuk menjawab soal tersebut. Kita beri waktu 5 detik ya. Jawabannya adalah yang D. Fair value and market price of a company shares as always the same. Di sini kan adalah statement yang salah ya. Karena per value dan market price itu tidak selalu sama, karena nilai nominal atau per value itu nilai yang dinyatakan per lembar saham dari perusahaan sesuai dengan akta perusahaan. Tapi kalau semisal market price itu harga saham yang dinilai dari kinerja perusahaan itu pada periode tertentu. Oke, lanjut. Ada corporate capital. Modal korporat. Dalam ini kan termasuk equity ya. Equity-nya itu bervariasi namanya. Ada stockholders equity, ada shareholders equity, atau bahkan corporate capital. Itu hanya berbeda nama aja, tapi maksudnya ini adalah equity. Nah,
dalam equity corporate ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian share capital atau modal dari kita menerbitkan saham, dan ada retained earning atau laba yang ditahan untuk kita punya modal cadangan ataupun keperluan investasi perusahaan. Di sini ada contoh dari modal korporasi. Di sini ada contohnya yaitu equity. Di sini ada share capitalnya 8 juta, retained earningnya 1.300.000. Retained earning ini didapat biasanya dari laba atau rugi suatu perusahaan pada periode tahun yang berjalan. Ini 9,3 jadinya. Kalau yang share capital kan karena kita mengeluarkan saham untuk mendapatkan modal. Nah, perbedaannya korporasi modalnya itu kalau kita sudah pelajari sebelumnya itu sama yang korporasi ini tuh kalau biasanya kita hanya owner's capital atau contohlah Andini Capital gitu kan. Nah, sekarang di korporasi itu terbagi menjadi dua bagian. Ada share capital, ada juga retained earning. Itu. Sama-sama dikredit semua karena saldo normal equity kan dikredit ya, teman-teman. Nah, ini kemudian ada contoh soal ketika ada net income-nya, ada ordinary share. Nah, net income ini masuk ke dalam laba yang ditahan. Nah, dia masuk ke retained earning. Yang summary terhadap retained earning itu 122. Kemudian 750 ini tetap masuknya ke dalam share capital. Jadi dalam equity-nya, equity section at year end-nya ini equity share capital 750, retained earning-nya 122 dan total equity-nya tinggal ditambahkan saja. Paham ya teman-teman? Jadi untuk bentuk dalam equity corporate ini. Oke, kemudian di sini ada akuntansi untuk penerbitan saham biasa secara tunai. Asumsikan Hydroslide itu menerbitkan 1000 saham dengan nilai nominalnya 1 euro. Kita disuruh untuk menjurnal ketika kita menerbitkannya 1000 saham dengan harga 1 per selembar sahamnya. Ya sudah, tinggal berarti cash. Kita nerima cash. Karena kita menerbitkan saham, kita dapat modal. Modalnya bentuknya cash. Dengan kreditnya share capital ordinary 1000. 1000 kali 1 euro ya. Nah, tapi kalau misal kita 1000 saham kita harga jualnya 5 itu gimana? Jadi yang pertama kita mencatat cashnya 5.000. Dapat dari mana? Dapat dari 1000 dikali 5 karena kita menjualnya seharga 5 euro per lembarnya. Terus kreditnya apa dong? Kreditnya share capital. Share capitalnya berapa? 1000. Kenapa 1000? Karena di sini nilai nominalnya D1. Jadi share capital ini dia dicatatnya seharga nilai nominal kalau dia ada nilai nominalnya. Terus selisihnya dicatat di akun apa? Gitu kan. Di akun share premium. Di sini tuh kayak selisih, akun selisih antara uang yang kita terima sama yang kita keluarkan. Jadi selisihnya dalam akun share premium. Kalau di kredit berarti dia laba, kalau di debit berarti dia rugi. Nah, di sini ada contoh gambaran bentuk dari statement of financial position di bagian equity-nya aja. Nah, ini yang kita tambahkan di sini ada share premium ordinary 4.000 tadi. Dan earning-nya ini 27. Ini contoh aja ya guys, ini 27. Jadi jangan bingung cari dari mana dia 27. Contoh aja. Kalau yang ini 2000 itu dari sini 1000 sama 1000 share capital ordinary.
Kalau ini dia menerbitkan 5.000 saham dengan nilai ditentukan itu 5, tapi dia jualnya dengan 8. Jurnalnya, cashnya 40. Dapat dari 8 dikali 5.000. Terus ordinary share capitalnya berapa? 25. 5.000 kali 5. Karena yang ditentukannya awalnya segini. Ini hampir sama kayak nilai nominal, tapi dia bukan nilai nominal. Kalau nilai nominal itu berarti harga ketika perusahaan itu tetap berdiri, itu harganya nilai nominalnya segitu. Tapi kalau nilai yang ditetapkan ya berarti nilai ditetapkan ketika awal perusahaan mau menerbitkan saham baru itu segini. Tapi ketika dijual ternyata segini dapatnya karena harga saham di pasarannya segini gitu. Terus untung dong 15 premium. Tapi kalau nggak ada nilai yang ditentukan dari perusahaan, gimana? Ya sudah, tinggal dikalikan saja 5 kali 8. Itu masuk ke, semuanya masuk ke share capital ordinary. Lanjut ada menerbitkan saham jasa untuk sebuah jasa atau aset non-cash. Kalau tadi kita biasanya kan dapat modal berarti dapat cash. Nah, kalau sekarang ini menerbitkan saham tapi untuk jasa dan aset non-cash. Ini contohnya di sini adalah untuk pengacara sama konsultan, dan ini aset non-cash itu kayak aset tetap. Jadi ada land, ada building, ada equipment. Kita melihat contoh ilustrasinya. Penerbitan ordinary share untuk service or non-cash asset. Nah, ini kita mengasumsikan sebuah pengacara sudah membantu Jordan Company. Nah, pengacaranya itu menagihkan harganya 5.000 untuk servisnya mereka, jasanya mereka. Mereka bersedia untuk menerima 4.000 saham. Harga nominalnya itu 1 per lembar saham. Di sini tuh nggak ada harga pasarnya. Harga pasarnya tuh nggak ada. Nah, jurnalnya adalah kita bebankan. Kan kita menggunakan jasa, jadi kita naruh ke beban. Terus share capitalnya 4.000 atau 5.000? 4.000 dong. Karena kan dia hanya mengeluarkan 4.000 per satu. Satunya per lembar saham. 1 euro per lembar saham. Jadi 4.000 tetap. Taruh 1.000-nya di untung. Gitu. Lanjut. Ini yang contoh menggunakan non-cash. Penggunaan non-cash kita dapat land di sini. Athletic Research ini dia biasanya aktif untuk memperdagangkan sahamnya dengan nilai nominalnya itu 5 euro per lembar saham, dan ketika dijual itu 8 per lembar sahamnya. Nah, perusahaan menerbitkan 10.000 untuk mengklaim, untuk membeli, untuk mendapatkan tanah yang diinginkan dengan diiklankannya 90.000. Terus harganya tanah berapa? 90.000 kah? Bukan, teman-teman. Dia harga tanahnya 80.000. Karena biaya pengiklanannya ini nggak masuk. Terus kita tahu 80.000 dari mana? Dari 10.000 dikaliin harga jualnya. Harga jual sahamnya 8.000. Jadi kita dapat 80.000. Share capitalnya 50.000 karena nilai nominalnya hanya 5 per lembar saham. 5 dikali 10.000 jadi 50.000. Sisanya share premium. Kalau misal kita service, jadi kita nerbitin saham untuk membayar jasa, di sininya taruh ke beban. Kalau misal
non cash asset, berarti di sini taruh aset tetapnya apa yang kita beli itu. Tapi kalau kita dapat cash biasa ya berarti di sininya cash gitu ya teman-teman. Contoh soal. Ketika 1 Maret dengan menerbitkan 1000 lembar saham, nilai nominalnya itu 10. Tapi ketika dijual harganya 12 per lembar sahamnya. Jurnalnya cash. Kita dapat 12 juta. Dari 12 dikali 1 juta. Terus kreditnya apa? Share capital dong. 10 juta. Karena dia 1 juta dikali 10. Nah, selisihnya 2 juta. Taruh di mana? Taruh ke share premium. Ya, gini aja sih. Kalau misal jurnal untuk penerbitan saham, tanggal 15 itu perusahaan menerbitkan 50.000 saham biasa untuk pengacara, untuk membayar pengacara gitu. Jadi pengacaranya ke bill itu tagihannya itu 600.000, sedangkan kita hanya mengeluarkan 50.000. Debitnya apa dong? Beban. Berapa? 600, karena kita memang harusnya bayarnya 600 kan. Nah, organization expense. Kreditnya apa? Share capital. Berapa? 500. Kok bisa 500? Ordinary share ini dikaliin sama nilai nominal 10. Dapat 500.000. Terus 100.000-nya taruh ke share premium biasa. Nah, paham ya teman-teman?